على رسولك وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر قراءة الجماعة رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah berkat izin-Nya kita mengikuti salat jamaah dan dilanjutkan dengan salat tarawih. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah salat tarawih rahimakumullah. Pada bulan puasa ini tentunya kita kesempatan buat kita untuk bertobat dan berbuat amal soleh, karena belum tentu kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Tapi kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sehat walafiat sehingga kita dapat berjumpa dengan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah dan beramal soleh untuk kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sejak lahir tidak pernah diasuh oleh kedua orang tuanya, dikarenakan pada saat itu Raja Namrud, seorang raja yang zalim, yang kejam, yang diktator, memeras kekayaan rakyatnya, tidak peduli akan sembara rakyatnya. Yang dia pikirkan adalah kesenangan pribadi dan foto-foto itu aja. Namrud ini adalah anak bina daripada putra Nabi yang bernama Kan'an. Nah, ini Namrud ini anak yang tidak diinginkan oleh Kan'an, dibuat dia, yang akhirnya dia diasuh oleh pembantu ibunya, orangnya tinggi besar, gendut, keriting rambutnya, cuman matanya kecap mulia. Hobinya tahadum. Dia kalau makan satu meja penuh dengan makanan, habis sendiri. Setelah makan dicolokkan supaya muntah, terus begitu aja. Hobinya makan, itu Namrud. Dan dia raja yang pertama memakai mahkota, raja yang pertama mengakui Tuhan. Dan di saat itulah ketika ibunda Nabi Ibrahim melahirkan, Nabi Ibrahim ini disumputin di bawah ke dalam gua. Karena seorang Nabi Allah yang mulia sejak lahir karena Nabi Ibrahim dalam gua. Ketika umur 6 tahun dia sudah diberikan hidayah, petunjuk dan akidah yang tinggi. Dia kalau memikirkan Tuhan diberikan petunjuk bintang terang, begitu terang hilang terang. Oh, memikirkan Tuhan. Innallaha la yuhibbu Allah tidak suka apa yang hirna. Kemudian dia melihat bulan terang, kemudian hirna lagi. Dan kemudian melihat matahari terang, mungkin ini Tuhan yang lebih besar. Begitu siapa? Bukan Tuhan yang hirna. Jadi dari kecil dia itu sudah meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan langit berikutnya. Begitu tinggi keyakinannya. Singkat cerita ini, Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud, kaumnya yang sebanyak 72 berhala, yang paling besar berhala terbuat dari emas yang dikrepasi insan manusia. Nampak yang lain kemudian besar disatukan nampaknya di leher. Ditanya siapa yang menghancurkan Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, yang melakukan itu adalah besar. Kalau diturutin ini nggak bisa jawab Nabi Namrud. Kenapa dia bisa menghancurkan? Kalau dibalikin, kenapa nggak bisa menghancurkan, nggak bisa berbuat apa-apa?
Tingkatnya air nabi-nabi apa dibukti dilempar ke lautan api. Sebelum Nabi dibakar ini Raja Namrud menginstruksikan rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Itu kayu bakar dikumpulkan selama 40 malam, 40 hari dibakar mati-mati. Sampai-sampai seorang ini yang terpunaka wajib dia harus memberikan kayu bagaimanapun caranya. Dia jual hasil penjualannya, duit dia berikan kayu, diberikan ke tempat tersebut untuk sumbangkan Nabi. Hasil ini kalau apinya luar biasa besar, tidak bisa dipisahkan. Memberikan contoh buat kekasih. Kisahnya Nabi Ibrahim itu begitu dilempar datang mereka sipil. Ya Nabi Ibrahim, apakah kau perlu bantuan? Jawab Nabi Ibrahim, apa-apa. Saya tidak perlu bantuan kau, Ibrahim. Ya. Kalau bantuan saya mungkin kita disampaikan kepada Allah, tidak perlu. Saya yakin sebelum ini Allah sudah tahu tidak ada Allah yang jadi tidak butuh dengan manusia, tidak butuh dengan makhluk sekalipun malaikat dipikirkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedermawanannya luar biasa Nabi Ibrahim. Diceritakan dia nggak mau makan kalau nggak ada tamu ikut dalam makan minumnya. Sampai satu dia nyari tamu supaya ikut makan Subhanallah. Nah ini yang akan diceritakan Nabi Ibrahim antara ganjaran surat tarawih ke-8 ini kata kami Nabi Allahu ma'ufiya Ibrahim alaihissalam. Allah akan berikan ganjaran sebagaimana ganjaran yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan sholat tarawih kita, puasa kita dan sadaqah kita serta amal-amal yang baik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita